Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iko di kanawa baralik dengan guru ini. Ya. Ini kita butuh sokongan baik moral maupun materi dari perantau dan dari seluruh kaum muslimin dan muslimat. Statement dari tokoh perantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Jamil Jamal dan aku merantau di Kalimantan Barat sejak tahun 80. Dan Nogaria Sabo si Pangapai kan. Pangapai boleh tahun 64 pas bulan Juni kok. Jadi 61 lah mau betul. Jadi karena yang tidak diketahui oleh kita ini adalah bahwa rezeki kita ini tidak tahu di mana. Maka saya mungkin sawah ladang ambung, sawah ladang kita, sama lah dengan keluarga itu di Kalimantan Barat. Nama orang rezeki kalau kita udah nasi. Nama bikin jadi dia karena itu, dia karena lama merantau mungkin barangkali alhamdulillah sebagai seorang teman cucu datang dia karena dia rajin lah berapa tahun sampai 10 tahunan memantau lagi. Ya alhamdulillah dia karena abang kemudian bersama Ambo itu bersama Ambo Sukomo kemudian kuliah ketua Musadi Jojo Sapina sebagai ketua pelaksana daripada Baraya inilah hati seorang namun sangat bukan prihatin sih tidak, tapi Allah berkehendak seperti itu. Mau tanah itu sendiri sebenarnya kan tanah kami. Cuma karena di awak dibina kadau, pakai orang awak tu kalau ada dengan polisi itu kecenderung kurang abi. Dia karena alhamdulillah adik Abu Husseini sampai menakan seorang si Tasril tinggal berdua laki-laki. Orang tu kedua-duanya keturunan daripada guru mengaji. Nah, nama Maimunah yang anugerah itu adalah anduang kami yang dahulunya guru mengaji di situ. Sebenarnya berdua namanya seorang Sarifah anduang kami juga. Dua guru mengaji anak padusi di pendidikan di Lapai itu dahulu. Nah, maka keturunan dari Maimunah atau anduang kami dulu hingga Abi. Maka oleh sebab itu alhamdulillah dengan mengana masa lalu. Terus anak kami nak berdua rasul jo Husseini mamaknya kok bersedia mewakafkan sebanyak. Nah, ya dialah itu 3.000 meter persegi banyaknya. Kami bangun bangsa itu dengan luas dan itu murni dari hasil kami, hasil pemikiran kami dari desa Lapai dan menghimpun seluruh kekuatan yang ada, khususnya muslim dan muslimah, baik yang ada di Lapai maupun di rantau. Karena di Lapai adik-adik Ambo yang kompeten, yang di rantau seorang Ambo berusaha. Sebagai Ambo pun ketua Gebu Minang, Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang Kalimantan Barat. Dan Ambo lah mengundang seluruh orang besar, datang atau tidak tuh sudah kasihan. Tapi beliau seluruhnya Jakarta tuh lah tahu. Termasuk seluruh PKDP, Dewan Pimpinan Pusat PKDP pun sudah mengundang, termasuk ketua umumnya tadi ada wakil-wakilnya datang. Nah, tujuan kami Batagak Kudokudogo menghimpun secara muslim dan muslimah. Mari kita pastabikul khairat dengan menyisihkan harta kita untuk ladang sawah ladang kita di akhirat. Kita bangun usaha insya Allah. Kami berusaha semaksimal mungkin dana tidak kami lencangkan mungkin kemarin. Kami tetap membangunkan itu. Mudah-mudahan setelah adanya Batagak Kudokudogo yang dialih oleh adik-adik kami itu, beliau sebagai ketua pelaksana daripada alih, beliau ketua pembangunan Musadi. Mudah-mudahan Musadi Kodapek terlaksana sebagaimana mestinya. Dan tujuan demokrasi kami mengadakan Musadi bukan semata-mata untuk orang Lapai. Karena itu terletak di muka jalan negara. Ini jalan negara bukan jalan provinsi. Siapa saja muslim yang pas waktunya sampai di Siko ingin mengadakan sholat, itu kami buka secara terbuka. Tidak ada tutup khusus untuk orang Lapai dan Pariaman saja. 24 jam ya? Asal dia muslim, kemudian dia memang benar muslim pun tidak salah mengambil. Barangkali ingin ke toilet, ke WC barangkali kami adakan. Barangkali inilah maksud dan tujuan kami. Jadi direncanakan mestinya semacam masjid percontohan termegah lah di Kota Pariaman. Kalau sampai selesai anggarannya. Kalau saya sebagai perantau, alhamdulillah saya juga biasa
berkolaborasi dengan orang-orang besar atau naik pangkatnya profesor atau judulnya. Jadi yang saya maksud seperti ini, kami di Dusun Lapai khususnya Desa Cimparo pada umumnya lagi Pariaman, kami ingin bukan menunjukkan, tapi saya sebagai perantau, saya prihatin dengan berita yang diberitakan oleh Pariaman sekarang ini. Kami dirantau dengan maraknya narkoba, kemudian LGBT, pelecehan seksual dan segala macam. Kami perhatiin, Ambo bukan siapa-siapa biasa, manusia biasa, orang biasa, Ambo orang kecil. Tapi dengan membaca rubrik berita di Pariaman sangat prihatin. Dan Ambo memberikan satu bukan masukan, tapi pola pikir Ambo di Pariaman ini yang digalakkan pesta wisata kuliner, wisata bahari. Tadi kami juga diundang Kades, juga diceritakan rencana akan dibangun kolam renang dan segala macam. Kan artinya destinasi wisata dan akan dibangun tuh segala-galanya memacu kepada bagaimana mengangkatkan perekonomian tanpa melihat sabananya Minangkabau itu berdiri atas dasar agama. Bukankah begitu? Disondingkan agama dengan budaya, adat, patut lahirlah adat pasal di sarak pasal di kita bola. Artinya mana? Adat memakai sarak kau mengatur. Apa yang dikata oleh sarak dipakai oleh adat. Ini tidak lagi doh. Ini artinya adat berkata adat, sarak pasal sarak. Nah itu yang terjadi nampaknya di Pariaman. Jadi Ambo sebagai perantau berenang ini berusaha untuk bersinergisitas antara ranah dengan rantau khusus di Desa Lapai dan Ambo memulainya. Alhamdulillah Mustajib Ambo peduli. Adik Ambo sebagai ketua pelaksana selalu berkoordinasi dengan PBA. Nah termasuklah kok makanya Ambo pulang semata-mata hanya menghadiri acara Ambo, memberikan support dan semangat kepada beliau. Kemudian yang kami maksudkan itu adalah kami Ambo adik-adik yang melaksanakan tugasnya bermaksud dan bertujuan ingin menaikkan wisata religius dengan budaya kita di Kalimantan dari Pontianak di Lapai kok. Jadi Ambo meminta kepada wali kota Pariaman dulu lah wali kota wakilnya sampaikan jadikan Lapai kok sebagai ikon wisata religius dan budaya. Nah, Ambo kasih ya, kamu masih Pak. Itu masih ada tanah. Ambo lah mengecek ke Adi Ambo ke Sidasril sama si Oslo dan ketua. Itu tanah masih bisa besar kadang. Jadi Ambo merekrut salah satunya Aju Ajis, asli Ajis ketua uang kayu Piaman gitu. Kalau bisa membuat gedung serbaguna di situ, digunakan untuk pesta pernikahan perkawinan, pesta pernikahan ya. Maka tersondinglah adek dengan agama tadi mau nikah silahkan di situ, pesta aja di situ. Itu rencana kami. Dan insya Allah suatu ketika kami akan juga membangun puskesmas di situ. Jadi Abo sebagai perantau adik-adik Abo beliau kok bukan sembarangan pensiunan dari kesehatan dan dibongkar. Jadi artinya lah berkolaborasi antara Ugang Kaki Limo dengan pemerintah dengan kontraktor Partai Beringin. Mau kasih kami itu adalah bagaimana supaya Lapai itu bisa menjadi contoh untuk kota Pariaman minimalnya. Nah tapi bagaimanapun kami kepada Pak Wali Kota yang mengurus kota Madya Pariaman kolah, nah tolong legalitas kami jangan disusahkan gitu. Istilahnya segala sesuatu yang kami butuhkan tentang masalah suwek manyure tolong dipermudah. Itu satu. Nah yang kedua masalah pembiayaan, nah itu nanti kami yang akan mengkoar-koarkan destinasi terutama di ranah Adirantau Ambo, di ranah tentu beliau. Nah, mungkin ke Pak Masrul selaku ketua pembangunan sekaligus ketua LEK. Ya, ketua LEK beliaunya. Ayo sama-sama lah. Ya. Artinya dari sejak pagi sampai kini sudah berapa masuk IMPA ini dan kita targetkan sampai selesai berapa menghabiskan uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya menerangkan sedikit tujuan dari proklamasi kepada masyarakat. Iya. Bahwa Suruhku milik Mustajib itu milik Pasaman.
Iya, Karena iya. ada kesan di luar karena mau menang seolah Terkesan pribadi. masjid pribadi ya. Ya. Di luar juga gitu. Iya. Dengan adanya Batak Kudu kan semua orang terlibat. Iya, iya, iya. Jadi ini kan masih ini. Nah, sambil memperkenalkan. Iya. Nanti dulu mau menceritakan ya. Iya, iya. Nah, dana terkumpul sampai sore ini 350. Alhamdulillah. Insya Allah itu Kalah aku. akan selesaikan upahnya. Iya, iya, iya. Nah, kemudian tangga, kemudian lantai. Insya Allah setelah kita semuanya itu terlaksana, kita akan sholat di sini. Iya, iya, iya. Ya, Ya. Nah, seperti dari kami sebagai panitia pelaksana semua mengucapkan terima kasih yang sebesarnya Iya. atas motivasi atau dukungan dari semua pihak yang sampai saat ini yang merancang ini adalah terus sumbangan mungkin dari kami mungkin sekitar 400 juta mungkin kalau bisa, tapi sekarang mungkin sudah mendekati 400. Insya Allah dan dapat terlaksana sampai akhir September. Itu cuma terima kasih atas bantuan semua pihak, baik pemerintah dan serta masyarakat semua, lalu pengetahuan dari PES nanti bisa membantu kami dalam kegiatan ini. Terima kasih. Mungkin terakhir dari Pak Haji, target Pak Bilo mulai peresmian dan memulai salat Insya hadis Allah, ke? Nur Yambong dengan adanya kawan-kawan dari pusat seperti Ketua BKDP Pusat Iya, iya. John Kennedy Aziz, beliau kemarin kira-kira 2 bulan lalu ya datang kemari Mambo yang membawa. Kemudian beliau memberikan masukan kalau bisa toilet itu dengan memandi di Mungko kok. Di Mungko apa alasannya apa? Alasannya supaya orang nan baik jalan Boko kok. Pertama kali nyo turun kan nyo mau kencing mau pipis Iya. bisa mau mandi kan, nah kan misalnya musajik sudah tulai. Iya, Nah iya. sangat bermanfaat menurut Yambo. Mungkin barangkali insya Allah akan kami laksanakan seperti itu beliau yang arsiteknya. Nah kemudian apa yang Dusana tanyakan tadi, kapan nih ke musajik? Kami berusaha untuk secepatnya. Iya. Sebab musajik kalau selesai tentu tergantung dari dana. Kalau mau target kami, insya Allah target kami tahun depan kami laksanakan. Alhamdulillah. Nah itu rencana Iya. kami, mudah-mudahan apa yang mau sampaikan disertai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, tapi kami melaksanakan. Insya Allah kami adik-adik kami kami tidak meminta mencari rezeki di sekolah, kami Iya. cari kita band lain. Iya, iya. Di sekolah adalah untuk berinfak untuk akhirat kami. Barangkali itu yang bisa. Tambah sedikit dari Ketua Malaysia, Iya. kami mengucapkan terima kasih seluruh kepada rekan-rekan Musdi, Iya. seluruh pelaksanaan ini beliau yang tanggung. Jadi wakaf orang-orang ini kita semua kita lakukan di masjid. Iya, alhamdulillah. Semoga dibalas ya. Iya. Jadi biaya kita pelaksanaan ini beliau yang tanggung. Alhamdulillah. Dan diumumkan. Barangkali itu wawancara kita pada sore hari ini. Kita harapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat bahwa sesuai target insya Allah tahun depan Masjid Maimunah Lapai Cimparwah akan diresmikan pemakaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. sesuai namanya bahasa Arab Pak Maimunah. Iya, iya, iya. Tempat yang tenang. Iya.